Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Pengesti dengan NIM D1D021157 dari kelas R002 akan mereview jurnal tugas mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Jurnal yang akan saya review adalah Jurnal Agrotek tahun 2018 dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Jurnal ini ditulis oleh Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba. Pada jurnal ini membahas 4 pembahasan pokok. Yang pertama yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Taman Wuru Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luasan 4.152,50 hektar. Dan Suaka Marga Satwa Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 2 1999 pada tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah petunjukkan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa atau Cervus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya yaitu kera hitam atau Macaca maura, rangkong, Riticeros sacidic, babi hutan Susvatus, musang Felis bengalensis, dan kuskus Phalangericinus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati Tectona grandis, biti Vitecophasa, ara Ficus spp, kemiri Aleurites molucana, ketapang Terminalia catapa. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rumputan atau Imperata cylindrica. Bila musim kemarau, semak belukar dan rumputan mati suri. Perjalanan Suaka Marga Satwa Kokmara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus-menerus berkembang. Penggundulan hutan juga merupakan masalah serius hutan hujan tropika di wilayah Asia Tenggara, yang penyebab utamanya adalah perambahan hutan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi atau menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhut 2 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharap akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Bab 2 yaitu metodologi, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau dikenal dengan citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Kemudian dilakukan analisa data. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Analisis data.
Merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait sebaran dan intensitas kerusakan. Sementara, ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi, beserta penyebab kerusakannya. Untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi, pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan atau permukaan alam. Analisis lanjutan dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis data. Hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur atau sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau dikenal INP. Penentuan INP ini dilakukan dengan menggunakan formula Mueller dan Elber adalah sebagai berikut: diameter batang, luas bidang dasar, kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi relatif, indeks nilai penting atau INP dengan kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif ditambah dominansi relatif. Dari hasil perhitungan di atas, kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang sesuai pada lokasi pemulihannya nanti. Bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Swaga Marga Satwa di Kabupaten Takalar seluas 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan dan pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda atau tanah tersebut masih terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Sedangkan warna hijau muda itu menandakan semak belukar, hijau kekuningan, beberapa tegakan perdu, dan vegetasi yang jarang atau rumpun-rumpun yang sudah mengering atau mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen, sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi, hasil identifikasi melalui citra satelit, kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung. Di kawasan Swaga Marga Satwa Kokmara, pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Swaga Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Antara lain, blok yang pertama itu ada blok Jabonga, peta atau ditandai dengan peta 1. Titik koordinatnya yaitu S 5,359653 derajat, E 119,606111 derajat. Blok Gunung Tinambung atau peta 2 dengan titik koordinat S 5,385371 derajat,
E 119 63 46 98 derajat. Blok Gunung Tinambung atau dikenal peta 3 dengan koordinat F 5 387 418 derajat, E 119 63 87 18 derajat. Blok Sapangan atau peta 4 dengan titik koordinat S 5,40 3569 derajat, E 119,6401 39 derajat. Data koordinat poligon-poligon lokasi yang terdegradasi terlampir. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan ukuran peta ukur atau plot berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Peta 1, luasan 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasipaka atau Vitek berbenkes, bambu, bambusa sp, marapau, mangifera sp, dan lain-lain. Luasan peta 1 adalah 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 1 di kawasan Swaka Marga Satwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut. Jumlah anakan per hektar yaitu 242 batang per hektar, jumlah tegakan per hektar yaitu 140 batang per hektar, jumlah tegakan diameter di atas 20 cm per hektar yaitu 75 batang per hektar sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015. Maka untuk peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta 2, luasan 39,64 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Jabon atau Atancephalus cadamba, Marasipaka, Vitek verbenses, bambu atau bambusa, marapau, mangifera sp, dan lain-lain. Luas peta 2 adalah 39,46 hektar. Sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 2 di kawasan Swaga Marga Satwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut. Jumlah anakan per hektar 210 batang per hektar, jumlah tegakan dengan diameter di atas 10 cm per hektar yaitu 141 batang per hektar, jumlah tegakan dengan diameter di atas 20 cm per hektar yaitu 40 batang per hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015, maka untuk peta 2 termasuk dalam kriteria kawasan terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta 3 dengan luasan 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya ada mahoni atau Suetena mahagoni, biti, Vitis gofasus, jati, Tectona grandis, Jabon atau Cephalus cadamba, Marasicapa, Vitek verbenses, dan lain-lain. Luas peta 3 adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 3 di kawasan Swaka Marga Satwa atau Kokmara dengan rincian sebagai berikut. Jumlah anakan per hektarnya yaitu 321 batang per hektar. Jumlah tegakan dengan diameter di atas 10 cm yaitu 122 batang per hektar. Jumlah tegakan diameter di atas 20 cm yaitu 39 batang per hektar. Pada peta ini
telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2011, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Jenis kayu-kayuan yang banyak tumbuh di kawasan dan ditemui juga di pekarangan. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE 2015, maka untuk peta 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta 4 dengan luas 23,31 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya ada mahoni, biti, jati, jabon, marasipaka, dan lain-lain. Luas petaknya adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot, dengan luasan plot 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 4 dengan rincian jumlah anakannya berjumlah 293 batang per hektar, jumlah tegakan di atas diameter 10 cm 329 batang per hektar, jumlah tegakan di atas diameter di atas 20 cm 115 batang per hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE SET 2015, maka untuk peta 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan semua dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat area restorasi. Namun dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem, sarang, dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dekat area restorasi. Tanaman memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tubuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu luasan lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Kokmara hasil pengukurannya adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE No P12 KSDAE SET 2012, maka untuk peta 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayaan tegakan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, terasa, Phylicium sp, rao, Dragontomelon dao, marapau, mangifera sp, dan kirasa, Gracinia mangostana. Itulah tadi hasil dari review jurnal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.